Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya untuk masalah bohong ini Nabi SAW sudah pernah menjelaskan. Berbohong itu pada hukumnya haram hukumnya, kecuali pada 3 hal. Ya, satu yang berbohong untuk menjaga hubungan romantisme antara keluarga. Ya, misalkan ya sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, istrinya masak padahal wasin banget tapi khawatir juga melukai perasaan. Wis masak kemeringet, ya ternyata kok kalau kita bilang nggak enak ya gimana lagi? Ya, para ulama mengatakan ini pengecualian, dibolehkan. Ya sekalipun rasanya nggak enak tapi kita ngomong enak, kan berbohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kasus seperti ini dibolehkan. Yang kedua, al-islah yani bainan nas. Ketika ingin mendamaikan, bukan semakin mengadu domba. Si A, si B ini lagi berseteru. Kita tahu perseteruan ini sudah bertahan cukup lama. Kita ingin mendamaikan, ya sudah. Yang akhirnya kemudian dicoba sebuah skenario. Bilang ke si A, sebenarnya si B ini cinta dan sayang banget sama antum. Ya, dia pengen berbaikan. Ya, dia pengen ngundang antum ke rumahnya. Bilang ke B juga seperti itu. Ya sudah. Akhirnya dia yang membuat apa? Membuat skenario, dijanjikan dipertemukan. Alhamdulillah. Maka dalam ini diperbolehkan al-islah untuk mendamaikan antara 2 orang yang berseteru. Dan yang ketiga, berbohong itu adalah al-harbu khud'ah. Ya, dalam peperangan, karena ini bagian dari strategi. Ini perang loh ya, antara muslim dengan kafir. Bukan tawuran antara RT 1 dengan RT 2, Pak. Katanya kalau sedang perang itu boleh berbohong karena ini bagian dari strategi. Ini antara iman dengan kufur. Kalau tawuran nggak masuk di sini. Lah, terus bagaimana antara bolehnya berbohong ini? Ya, ini para ulama mengatakan bahwasanya ini sebenarnya masuk dalam al-harbu khud'ah. Karena peperangan itu kan antara kebatilan dengan kebenaran. Ammar ibnu Yasir ketika berbohong dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya, ini sedang bergejolak, ini sedang berkecamuk antara keimanan dengan yang kafir. Makanya hal ini diperbolehkan. Adapun pertanyaannya sampai bertahan lama itu kalau dicontohkan lebih spesifik, contohin apa nggih, Pak? Kok sampai lama berbohongnya maksudnya, Pak? Iya. Subhanallah. Taib, yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang bagus. Mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu ya, berarti dalam kondisi dia terjepit mungkin, Pak ya. Tapi masalahnya kira-kira tadi sudah ada, Pak, persyaratannya, Pak ya. Termasuk satu, ya. Dia mampu enggak? Atau kita sebagai bawahan ini bisa enggak sih ada solusi lain? Ya. Nah, sepertinya kalau dalam hubungan kerja, relasi bisnis itu kita yakin insya Allah tidak ada alasan darurat. Maka berarti yang kebohongan ini tidak bisa dipertahankan dan tidak bisa kemudian tetap dijalankan dalam durasi waktu yang cukup lama seperti ini. Ya, saya yakin sekali saya nggak tahu, mungkin ini sudah urusan off the record ya, urusan pekerjaan, urusan bisnis. Tapi coba dilihat dari persyaratan yang saya sebutkan tadi, Pak. Ya, itu juga nanti kaitannya dengan paksaan tadi ya. Kalau seandainya dia posisinya kita sebagai bawahan dipaksa, ya, kita bisa belajar dari siapa? Dari Nabi Yusuf lah, gitu aja, Pak. Ya, anggap saja kita seperti Nabi Yusuf yang dipaksa oleh siapa, Pak? Imra'atul Aziz. Nabi Yusuf kan berusaha. Bukan berarti kemudian ya mumpung Ustaz ya dengan Imra'atul Aziz cantik ya, masih seger, ini juga nggak ada orang, cuma berdua tok, tapi kan tidak, ini kemaksiatan. Ini tidak tepat. Ya, paksaan ini tidak bisa kemudian dijadikan sebagai alasan bolehnya kita berbuat zina, nggak bisa. Apalagi si Yusuf alaihissalam ini lebih dianggap punya power dalam hal ini, kan laki-laki, nggak ada masalah. Ya, alhamdulillah kemudian Allah SWT selamatkan. Sama juga dalam relasi bisnis. Ya, intinya ini bukan termasuk darurat di mana kita dibolehkannya untuk berbohong dan tidak termasuk di antara syarat itu. Wallahu alam. Seandainya ada ancaman-ancaman
Nggak tahu. Sampai ada ancaman sampai kepada kematian nggak, Pak? Nggak sampai, Pak? Nggak ya, insya Allah ya. Ada ancaman juga, waduh berat ini, Pak. Tapi kan ada solusi, Pak. Seandainya maaf ya, Pak ya. Saya juga nggak tahu. Ini kayaknya butuh pendalaman. Seandainya resign gitu gimana, Pak? Memungkinkan nggak, Afan? Ini solusi yang paling mungkin agak berat. Masya Allah. Tapi itu adalah salah satu solusi sebenarnya, ya. Tapi mudah-mudahan Allah SWT memberikan solusi-solusi yang lain. Ya, ini satu, menyadarkan, mengakui kesalahan. Toh, ya ini tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara ibadah dan keyakinan. Saya yakin resikonya masih kita anggap ringan. Beda dengan paksaan-paksaan yang tadi berkaitan dengan syariat, keyakinan, akidah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau seandainya kondisinya kita itu benar-benar diancam sampai berakhir dengan kematian, bagaimana nasib yakni kita matinya ini? Ya sebagaimana kita sampaikan, yakni jamaah, kalau sampai ancaman itu berakhir dengan kematian, ya, dengan kata lain yakni jamaah, ya, orang ini mempertahankan akidahnya, bukan untuk mempertahankan asobianya. Nah ini tadi mungkin barangkali belum lengkap. Kadang-kadang orang itu kan mempertahankan tapi ta'assub fanatismenya dia. Fanatisme ke klub, fanatisme ke komunitas, fanatisme ke mungkin ormas dan lain sebagainya, sampai dipertahankan mati-matian. Ini tidak masuk dalam hal ini. Ya, tapi kalau seandainya untuk kejayaan Islam, untuk syariat yakni Islam, matinya ini nggak akan sia-sia. Karena memang para ulama mengatakan, ya, matinya ini termasuk bagian dari ajrus syuhada. Dia akan mendapatkan yakni pahala apa? Yakni syahid. Maka tidak mengapa. Bukan berarti kemudian dia akan masuk neraka. Karena sebagian ada yang mengatakan gini, oke Ustaz, kita akan harus berduel ini, mempertahankan. Terus akhirnya kemudian mati. Padahal di dalam ayat atau hadis yang lain Nabi SAW mengatakan al-qatilu wal maktulu di mana? Finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Ini kasus lain. Al-qatil wal maktulu, pembunuh dan yang dibunuh di neraka itu memang dia janjian pengen duel dan pengen benar-benar saling menghabisi. Nah, qadarullah si A pengen menghabisi, ternyata dia lebih dulu dibunuh. Sudah ada niatan. Dan bukan untuk sesuatu yang dibolehkan secara syar'i. Mungkin ya, gara-gara slot judi lagi viral, gara-gara kalah taruhan yakni bola. Ini kan sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak dibenarkan alasan ini. Kemudian sampai ada keinginan untuk saling bunuh, duel sampai mati, maka keduanya di neraka. Yang mati maupun yang masih hidup keduanya di neraka. Tapi kalau kasus ini adalah sesuatu yang dibolehkan, maka nggak ada masalah. Kematiannya nggak akan sia-sia. Darahnya pun yani tidak akan yani sia-sia pula. Makanya para ulama mengatakan ini dimasukkan yani dalam jajaran orang-orang yang mendapatkan pahala syuhada, karena dia berusaha untuk mempertahankan yani kehormatan, berusaha untuk mempertahankan yani akidah dan keyakinan. Seperti itu, Pak. Wallahu taala alam.